Oke, terima kasih Bu Rifka atas waktu dan kesempatannya. Jadi nanti mohon Bu Rifka diingatkan karena di saya ini tidak kelihatan slide-nya. Jadi saya baca slide yang sama saya. Jadi kalau nanti ada masalah mau disampaikan ya Bu Rifka ya. Iya, baik Bu. Oke, udah. Oke, ya. Baiklah ibu-ibu, ya di sini saya akan menjelaskan itu terkait dengan promosi kesehatan jiwa. Bu Rizka bisa dilanjutkan? Sepertinya Bu Rizka mengalami kendala jaringan Bu Rizka yang hilang. Bu Rifka sudah? Oh sudah, ya silakan. Oke. Oke, terima kasih Bu Rifka ya. Inilah ya ibu-ibu semua kalau terkait dengan daring ya. eh Sudah dipersiapkan rasanya terkait dengan media tadi, cuman inilah masalah yang terjadi saat ini ya. Mudah-mudahan ke depannya jaringan bisa bersahabat dengan kita semua ya, ibu-ibu ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan promosi kesehatan jiwa. Ya, kenapa? Karena memang kami sudah melakukan survei ke beberapa tempat, ya, termasuk ini Puskesmas Nanggalo, ya, karena memang dengan kondisi pandemi sekarang, ya, banyak terjadi masalah, ya, terutama sekali itu masalah selain masalah fisik, ya, itu juga berpengaruh terhadap masalah jiwa dan psikososial, ya. Makanya nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan masalah kesehatan jiwa dan psikososial, ya. Ibu-ibu semua, biar kita tidak, biar Rizka nanti tidak seperti berdongeng ya ibu-ibu, kita sistemnya diskusi aja, nanti pada saat bisa menjelaskan, kalau seandainya ada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan buka aja mic-nya, ya nanti silakan minta izin untuk bertanya, ya karena memang jamnya sekarang nih jam-jam genting ya ibu-ibu, ya. Tambah lagi nanti kami menjelaskan seperti semacam blank lah jadi nantinya sama ibu-ibu semua. Tapi mudah-mudahan tidak ya, karena memang tujuan kita melaksanakan ini karena memang kita tidak mau lagi rasanya sudah capek kita dengan kondisi COVID-19 ini. Padahal kalau kita lihat dari angka COVID sampai tanggal 13 November ini ya tidak ada penurunan. Ya malah di Sumatera Barat kita termasuk ini 5 besar ya, bukan untuk 5 besar untuk prestasi ya ibu-ibu ya, cuma 5 besar untuk angka kejadian dari COVID-19 ini ya. Tapi walaupun dengan angka yang begitu tinggi penambahannya ya, kita sebagai tenaga kesehatan ya, baik itu kami dari tenaga kesehatan, dari Stikes dan juga Puskesmas Nanggalo, juga ibu-ibu kader selaku perpanjangan tangan ya, kami ingin menyampaikan kembali atau mengingatkan ibu-ibu kembali sehingga bisalah nanti ibu-ibu menyampaikan kembali kepada masyarakat sehingga COVID-19 ini bisa kita turunkan angka kejadiannya ya. Tentu hal ini semua dari kita untuk kita semua ya, karena memang penyebarannya begitu cepat dan begitu mudah ya. Kalau dengan ketertiban kita semua tentu hal ini bisa kita hambat ya. Lanjut Bu Rifka. Slide Bu Rifka. Ya. Kemudian untuk COVID-19
ini ya, kita masuk ke dalam fase bencana ya ibu-ibu ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari siklus atau fase bencana itu kita ada 3 fase ya. Ada pra bencana, ada fase bencana, ada pasca bencana. Kalau pra bencana itu sebelum. Nah, jadi kita perlu siap siaga terhadap apa yang akan terjadi. Ya, mungkin itu sebelum terjadinya hal ini, ya ibu-ibu semua. Tapi sekarang ini dengan kondisi seperti ini, ya kita berada pada bencana, yaitu fase yang memang sudah terjadi penularan dengan cepat, ya kemudian sudah susah untuk menghambat penularan tersebut. Ya, itulah yang terjadi pada saat ini. Ya, hal inilah nanti yang kita hambat. Ya, selain dari fisik, ya, kami juga menghambat supaya hal-hal ini tidak akan mengganggu terhadap jiwa dan psikologis masyarakat. Ya, oke, lanjut Bu. Ya, kemudian untuk fase bencana ini ya ada dia periode antar epidemi ya, kemudian ada periode penularan ya. Kalau periode antar epidemi itu kasusnya tidak banyak gitu ya, baru satu-satu. Mungkin itu kita alami dulu pada bulan Maret ya ibu-ibu, itu baru 2 kalau tidak salah saya ya. Saya pada itu baru tidak seperti sekarang ya. Kemudian ada periode penularan ya, kemudian ada periode penyebaran. Yang saat ini kita berada pada periode penyebaran yang mana terjadi dari bulan Maret sampai bulan sekarang ya. Oke, lanjut Bu Rifka. Ya, itu dia untuk fase-fase bencana tersebut ya. Mungkin hal ini tidak asing lagi bagi ibu-ibu semua, yaitu COVID-19, karena memang COVID-19 ini sudah menjadi suatu sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Cuman saya akan ulang kembali sedikit apa itu COVID-19 ya. Itu ada ya, itu artinya corona, yaitu virus ya Bu ya, karena memang nama virusnya itu corona ya. Kalau di masyarakat kan biasanya tidak COVID-19 disebut, tapi corona ya. Kemudian V-nya itu virus, kalau D-nya itu disease ya, atau penyakit ya. Jadi itu dia COVID-19. Kemudian penularannya seperti apa ya? Mungkin ini tidak asing lagi bagi kita semua ya, ibu-ibu semua ya, karena penularan ini sangat sangat mudah sekali ya. Dia hanya dengan melewati percikan ya, atau dengan istilahnya droplet ya, percikan air ludah ya, misalnya dengan bersin, dengan batuk ya, dia akan gampang menular dengan adanya percikan air ludah tersebut ya. Mungkin selanjutnya itu masa inkubasinya 1 sampai 14 hari. Makanya kalau ada misalnya yang terkonfirmasi atau yang positif corona, pasti dia akan diisolasi atau tidak diisolasi di rumah selama 14 hari. Kenapa? Karena memang masa pertumbuhan dari virus tersebut dia selama 14 hari ibu-ibu semua. Jadi setelah masa lewat dari 14 hari, berarti virus tersebut sudah hilang ya, atau sudah ya. Kemudian virus akan keluar dari mulut atau hidung saat bernafas ya, atau ketika batuk ya. Makanya pada saat ada kita yang mengalami positif atau tak ya, saya harus menggunakan masker. Kenapa? Karena memang dia keluar melalui atau menular melalui hidung dan mulut saat bernafas. Tambah satu lagi masalah, yaitu memang vaksin atau obat yang kalau belum ditemukan mungkin sudah ada ya Bu Rifka ya, tapi kapan, kalau kita lihat di media-media itu sudah ada untuk vaksin virus corona tersebut ya, tapi kapan dan bagaimana dan seperti apanya itu kita yang belum
tahu bulan apa ya, kemudian apa efek sampingnya ya, kemudian seperti apa itu yang belum kita ketahui ya. Kemudian makanya sampai vaksin ini ditemukan ya, tentu kita tidak ingin terjadi suatu masalah khususnya kesehatan jiwa dan psikososial ya. Oke, lanjut slide Bu ya. Kemudian untuk rentang masalah kesehatan fisik, jiwa, dan psikososial ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa membagi untuk COVID ini ada beberapa bagian ya. Seperti yang saya tulis di slide, yang seperti kita lihat di slide, ada itu orang sehat ya. Orang sehat mungkin kita ya, itu tergolong orang sehat ya. Kemudian ada pelaku perjalanan atau dia dari daerah yang angka COVID-nya tinggi, misalnya di mana di Jakarta, atau kita di Padang pergi kita ke Payakumbuh atau kemana, kan kita termasuk daerah zona merah. Berarti kita harus warning atau hati-hati ya, apakah kita termasuk orang tanpa gejala atau seperti apa ya. Kemudian ada kontak erat ya. Kontak erat itu adalah orang yang berhubungan dengan orang yang terkonfirmasi ya. Kemudian ada kasus suspek. Kasus suspek ini adalah kasus yang dicurigai ya. Hal inilah yang harus kita hilangkan ya, atau disebut dengan discharge ya. Kemudian ada kasus probable ya. Kemudian ada kasus terkonfirmasi ya. Mohon izin bentar Bu Rifka. Olah, mohon suaranya kawan. Ya, karena memang kasus-kasus yang terkonfirmasi misalnya, atau memang kasus yang belum diketahui ya, bisa itu melakukan dengan isolasi mandiri, atau memang belum diketahui dia positif, bisa mengalami kematian atau berduka ya. Hal itulah yang perlu kita lakukan, yang namanya promosi ya. Kita mempromosikan kesehatan supaya tidak terjadi hal tersebut. Kemudian kita pencegahan ya, atau prevensi ya. Kemudian kita kuratif, kita mengobati bagi yang sudah terkonfirmasi ya. Kemudian kita rehab ya. Rehab itu berarti kita bagi yang sembuh kembali ya, seandainya jika nanti ada masalah ya. Oke, lanjut Bu, slide ya. Ini saya ambil ini terkait kalau untuk masalah kesehatan jiwa akibat dari corona itu belum masih ada beberapa penelitian yang mungkin belum tergambar secara jelas ya. Ini saya contoh ambil pada saat setelah tsunami di Aceh ya. Itu pada saat tahun 2005 itu kita ada di Aceh terjadi masalah tsunami ya. Ini dia masalah-masalah kesehatan jiwa yang terjadi ya, ibu-ibu ya. Gangguan jiwa berat itu ada sekitar 3-4% ya. Kemudian gangguan jiwa sedang ke berat itu ada sekitar 15-20% kejadiannya ya. Kemudian ada distres psikososial sedang ke berat ya. Distres psikososial sedang ke berat ini berarti misalnya ansietas ya, atau kecemasan ya, yang sudah memerlukan pengobatan ya, atau memang dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, dia harus pergi ke pelayanan kesehatan ya. Itu sekitar 30-50% ya. Kemudian ada yang ringan. Kalau yang ringan ada yang sedang ya, yang ringan ke sedang itu ada sekitar 20-40% ya. Jadi kita inginnya ya hal-hal ini tidak terjadi akibat dari COVID-19 ini ya. Nah, jadi ini sedikit gambaran, ini masalah psikososial akibat dari tsunami Aceh. Kemudian ini dia adaptasi kebiasaan baru ya. Seperti yang kalau kita dilihat di masyarakat ya ibu-ibu, kita sekarang memasuki tahap new normal ya, tapi dengan kondisi pandemi. Kita sayangnya banyak masyarakat yang
yang berangan bahwa dia sudah normal hidupnya gitu ya, dengan lupa dia pakai masker, lupa dia mencuci tangan, kemudian masih berkumpul atau seperti apa ya, pemahaman-pemahaman itulah yang harusnya kita sebagai tenaga kesehatan atau ibu-ibu sebagai kader nanti menyampaikan kembali ke masyarakat ya. Jadi di sini ini adalah bukan hidup normal kembali, tapi beradaptasi terhadap kebiasaan baru. Ya, disinilah nanti kita perlu memberikan edukasi terkait dengan ini. Ya, slide Bu. Ya, jadi tetap dengan protokol COVID. Ya, intervensi pada setiap perubahan perilaku. Ya, kemudian menciptakan kesadaran, mengubah nilai dan keyakinan, ya. Karena masyarakat sudah merasa bosan atau dia merasa sudah merasa bosan dengan kebiasaan-kebiasaan protokol COVID ini. Nah, jadi kita sebagai selaku tenaga kesehatan ataupun nanti ibu sebagai kader bisa memberikan edukasi terkait dengan protokol COVID ini kembali kepada masyarakat. Oke, lanjut Bu Rifka. Kemudian ya, ada beberapa masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi terdapat masalah untuk kesehatan jiwa dan psikososial. Ya, kenapa dia terjadi suatu masalah, ibu-ibu? Ya, kenapa? Karena memang adanya wabah tadi, wabah COVID-19. Ya, selain adanya wabah, ya, kalau kita punya keluarga yang terkonfirmasi atau yang positif, pasti kita merawat pasien dengan COVID-19. Ditambah satu lagi, pasien dengan COVID-19 itu tidak seperti merawat pasien dengan penyakit lain yang bisa kita temani satu keluarga, ya, yang bisa kita fasilitasi, ya, dia harus diisolasi, ya, bisa isolasinya di rumah, bisa isolasinya di rumah sakit atau di tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah, ya. Hal ini yang menjadi suatu stresor atau menjadi penyebab seseorang mengalami stres, ya, pada saat pandemi ini, ya. Itu menjadi suatu stresor atau penyebab terhadap stres, ya. Jadi bagaimana kita atau coping atau mengatasi masalah tersebut, ya. Jadi hal inilah yang menjadi suatu patokan nanti, ya. Kenapa? Apakah coping kita bagus atau tidak bagus, ya. Kalau bagus tentu masalah akan teratasi, ya, kita bisa menerima. Kalau tidak bagus, inilah nanti yang menjadi suatu masalah. Bisa kecemasan dia berlebihan, bisa dia stres terhadap kondisi yang sedang dia alami, atau bisa dia menarik diri atau yang lainnya akibat dari ini, gitu. Jadi itu kaitan kenapa seseorang akibat pandemi ini bisa menyebabkan suatu masalah, ya. Jadi tergantung nanti bagaimana seseorang itu menghadapinya atau yang disebut dengan istilah coping. Apakah dia bisa menerima atau menyesuaikan diri atau dia tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Ya, oke ibu-ibu, ada pertanyaan silahkan nanti izin untuk bertanya kalau seandainya ada yang ya. Lanjut Bu Rifka. Ya. Nah, jadi ini klik sekali lagi Bu Rifka. Jadi ini nanti kalau seandainya kita terjadi suatu masalah, ya, masalah psikologis seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya cemas, ya, cemas itu kan bisa menyebabkan nanti masalah ke fisik, terganggu juga fisik jadinya, ya, jantung berdebar, ya, parunya nanti nafas cepat, ya, pencernaan terganggu, ya, ginjalnya apa? Ginjalnya sering ke belakang atau dengan istilah sering BAK atau sering BAB, ya.
kemudian kepala pusing. Ya, contohnya aja Ibu misalnya kalau kejadian kalau bukan karena COVID, misalnya karena ada masalah misalnya, ya macam-macam nanti yang akibatkannya. Ada orang yang sering BAB, ya buang air besar, buang air kecil, sakit kepala, sesak nafas, ya. Itulah yang kita hambat supaya hal ini tidak terjadi lebih dalam. Kenapa? Karena masalah psikologis, ya, nanti bisa berakibat buruk terhadap kondisi fisik atau kondisi tubuhnya, ya. Oke, lanjut Bu Rifka. Ini dia promosi dan prevensi pada COVID-19. Ya, mungkin ibu-ibu semua sudah pernah mendengar hal ini, ya, tapi kami di sini akan mengulangi kembali ya supaya nanti ibu-ibu bisa menjadi perpanjangan tangan kami, perpanjangan tangan puskesmas ya untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat ya. Kenapa? Karena ibu-ibu pasti lebih intens ketemu dengan masyarakat sehingga kita maunya COVID ini berhenti atau mana ya, penurunan angka ya. Jadi untuk promosi kesehatan itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu peningkatan imunitas fisik ya. Kemudian ada peningkatan ketahanan jiwa ya. Kemudian ada yang untuk prevensi itu pencegahan penularan COVID dan pencegahan masalah kesehatan jiwa. Mari kita lihat satu-satu, yaitu mengenai promosi kesehatan jiwa. Ya, lanjut. Ini dia untuk promosi kesehatan jiwa, peningkatan imunitas fisik dan peningkatan ketahanan jiwa dan psikososial. Oke, lanjut Bu Rifka. Nah, ini dia yang penting ya. Untuk peningkatan ketahanan jiwa dan psikososial ya, ada 6 poin yang memang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu fisik relax ya, emosi positif ya, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif dan spiritual positif ya. Kita lihat yang fisik relax itu seperti apa ya. Untuk peningkatan fisik, peningkatan imunitas fisik ya, ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama makanan bergizi. Ya, jadi kalau dalam istilahnya ibu-ibu semua, jadi makan itu jangan asal kenyang, alah kenyang alah gitu ya, tapi kita harus makan makanan yang bergizi. Ya, apa yang bergizinya tentu ibu-ibu sudah paham ya, seperti apa makanan-makanan yang bergizi ya. Jadi tidak cukup mungkin dengan hanya nasi, lah kenyang paru ya sudah. Kalau biasa kita di rumah kan gitu ya ibu-ibu ya, udah makan sudah ya. Tapi untuk kondisi sekarang ini kita perlu melihat apakah makanan kita ini bergizi atau tidak ya. Kemudian minum yang cukup ya, minum yang cukup kalau di kesehatan itu kita ada minum sekitar 2 liter ya sehari ya. Kemudian olahraga minimal 30 menit sehari ya, yang biasanya mungkin ibu-ibu atau masyarakatnya banyak di rumah ya, mungkin dengan kondisi ini kita harus menyempatkan berolahraga minimalnya 30 menit sehari ya. Kemudian berjemur di pagi hari ya. Kemudian istirahat yang cukup ya. Jadi itu untuk peningkatan imunitas fisik yang kita lakukan ya ibu-ibu semua. Nanti ibu-ibu bisa menyampaikan atau memberikan penyuluhan kembali ke masyarakat. Apa sih yang harus dilakukan untuk supaya kekebalan tubuh atau tubuh kita tidak jatuh sakit pada saat pandemi. Kenapa? Karena kalau kondisi pandemi ini kalau sakit aja sedikit kita ada berpikiran lain ya. Oh, tidak corona seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi hal-hal ini bisa nanti ibu-ibu kader menyampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara fisik. Ini yang harus kita lakukan, apalagi kita dalam kondisi pandemi ini ya. Oke, paham ibu-ibu ya. Lanjut Bu Fa. Ya, kemudian yang kedua ya, yang ada fisik relax tadi yang saya sampaikan ya. Kalau seandainya sudah
melakukan kegiatan untuk meningkatkan imunitas fisik, ya, kita harus merilekskan tubuh, ya. Kalau seandainya ada kecemasan, ya, tarik nafas dalam, ya. Kemudian ada satu lagi yang istilahnya yaitu relaksasi otot progresif, ya, yaitu kita merilekskan otot-otot yang memang aktif kita lakukan, ya. Kemudian lanjut Bu Rifka. Kemudian yang kedua terkait dengan emosi positif, ya. Jadi pada saat pandemi ini, ya, ditambah dengan kondisi normal atau kehidupan kebiasaan baru, ya, kita harus memiliki emosi yang positif, ya, emosi seperti yang disampaikan Ibu Rifka tadi, ya, anak di rumah, ya, sekolah jo awak, Bu, ya, kemudian karena kondisi COVID berlanjut banyak, ya panjang, ya palo, ya, harusnya mungkin awak kan harus meningkatkan gizi ya ibu-ibu, ya, tentu belanja awak agak banyak, ya, kalau namu amak-amak pasti agak bakarut kanyang, kalau lah piti keluar, ya. Tentu hal itu yang membuat emosi-emosi kita negatif, ya. Tapi dengan kondisi ini kita harus menjaga emosi kita tetap positif. Kalau udah negatif itu bisa menurunkan imunitas, ya. Intinya untuk corona ini imunitas harus ya, harus tinggi, ya, karena kalau seandainya imunitas atau kekebalan tubuh kita turun, kita gampang terjang virus corona, ya. Bagaimana kita menjaga emosi positif ini, ya? Lakukanlah apa? Kalau sekarang apa hobinya Ibu? Ya, berbunga misalnya, ya, lakukanlah kegiatan atau hobi yang disukai. Kalau sekarang lagi hobi berbunga, ya, kita ikut pula hobi berbunga, bercerita bunga lo orang, ya Bu, ya. Ya, balik keladi orang awak ikut lo balik keladi. Adonan hijau, adonan biru, adonan pink, ya, lengkap tuh, ya. Seperti di rumah Bu Rifka tuh, Bu, udah banyak tuh bunganya, ya. Dia melakukan kegiatan atau hobi yang dia sukai, ya. Kemudian atau Ibu hobinya bernyanyi, ya, yang dulunya mungkin nyanyi-nyanyinya hanya di kamar mandi, ya. Sekarang kita bisa, ya, nyanyi-nyanyi, ya, untuk menjaga supaya emosi kita positif, ya. Atau menari atau bercakap-cakap. Ya, bercakap-cakap ini perlu dijaga juga, Bu, ya. Biasanya mungkin bercakap di kadai ya, Bu, ya. Ini kita bisa menggunakan daring aja kita bercakap. Kenapa? Kita harus menjaga physical distancing. Ya, enggak usah lo ibu-ibu pai ke kadai ya. Kecik Bu Rizka harus bercakap-cakap karena memang hobinya bercakap gitu ya, Bu, ya. Cukup dengan media daring, ya, dengan handphone, dengan video call, ya. Video call sekarang kan bisa 6 orang ya Bu, ya. Jadi kumpul lah Ibu misalnya geng apa gitu, ya. Nah, mau tahu di sini. Ya, jadi itu yang untuk menjaga emosi positif tersebut, ya. Lanjut Bu Rifka. Itu terkait dengan emosi positif, ya. Ini yang saya sampaikan tadi, ya, emosi negatif. Jadi emosi negatif itu bisa menyebabkan imunitas kita menurun, ya. Kemudian terjadinya gampang kita tertular infeksi corona ini, ya. Kemudian apa? Penyembuhannya terhambat, ya. Cuman alhamdulillah kalau kita lihat di Padang ini angka kejadian tinggi, angka kesembuhan juga alhamdulillah juga tinggi. Tapi yang penting itu memang dari diri kita sendiri, ya. Kemudian, ya, ini rasanya tadi sudah ya Bu Rifka, lanjut. Ini masih emosi positif, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Kemudian setelah emosi positif ada pikiran positif, ya. Kenapa? Karena memang sudah pikiran ini karena menghambat juga, Bu, ya. Pikirkanlah pikiran yang menyenangkan, ya, hal-hal yang positif terhadap diri kita, ya. Ambil yang positif, ya. Misalnya yang menyebabkan pikiran negatif itu banyak, ya. Contoh sekarang banyak berita-berita hoak terkait dengan corona, ya.
hal itu yang akan menghambat nanti kita untuk melakukan pikiran-pikiran positif. Jadi kita bisa misalnya berpikiran, oh saya masih, walaupun saya di rumah, saya masih bisa misalnya melakukan kegiatan yang menghasilkan uang, saya masih bisa, saya lebih banyak waktu dengan anak, itu kan. Jadi misalnya contohnya kita di rumah ya ibu-ibu, anak itu kan belajar dengan kita ya. Kemudian sedikit-sedikit, ma piti ma lanjut ma ya, bisa sekali sejam minta piti ya ibu-ibu ya. Kita jadikan beban ya, tapi hal itu jangan ibu jadikan beban ya. Dengan adanya corona ini kita bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa kita yang biasanya mungkin ketemu dengan keluarga hanya 1-2 jam, sekarang bisa lebih ya. Jadi hal-hal itulah yang harus ibu lakukan ya. Lanjut Bu Rifka ya. Jadi hindarilah berita-berita hoak. Kalau ada pun berita yang terkait dengan corona, ibu perlu saring ini betul atau tidak, jangan langsung dipercaya ya. Contohnya corona itu sebenarnya tidak ada ya. Kalau tidak ada, kenapa orang banyak yang mati atau yang meninggal atau seperti apa ya. Perlu ibu menyaring ya, apakah ini benar atau tidak, apakah ini beritanya benar atau tidak ya. Kemudian ada selanjutnya perilaku positif ya. Tadi pikiran, sekarang perilaku ya. Jadi perilaku itu berarti perbuatan ya Bu ya. Berbuatlah yang bermanfaat ya bagi diri sendiri dan orang lain ya. Disinilah nanti peran kita ibu-ibu semua. Kalau bagi diri kita sendiri itu ya kita bisa terhindar ya. Kita sebagai perpanjangan tangan dari puskesmas atau tim kesehatan ya, kita bisa memberikan perilaku-perilaku positif nanti untuk membantu masyarakat kita sehingga bisa terhindar dari virus corona ini ya. Lanjut Bu Rifka. Kemudian ada relasi yang positif. Relasi ini teman ya. Jadi teman yang jadi kita membangun suatu relasi itu tidak harus kita kumpul-kumpul ya. Kita memang harus misalnya bisa melalui daring atau bisa melalui video atau lewat telepon sehingga bisa untuk menghambat atau mengurangi penularan terhadap virus corona tersebut ya. Oke, lanjut Bu ya. Terakhir untuk itu ada spiritual yang positif ya. Tapi jangan nanti spiritual positif maksudnya di sini karena kalau saya lihat, banyak kita lihat itu ibu-ibu ya, ke masjid tidak boleh ya, ke sini tidak boleh, ke sini tidak boleh ya. Itu sudah pikiran negatif kita sebenarnya. Kita ambil hikmahnya ya, kita bisa sholat berjamaah di rumah ya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di rumah. Kenapa? Kalau seandainya kita memaksakan terus kita harus ke masjid ya, itu kita tidak membantu terhadap menghambat terhadap penularan virus corona tersebut ya. Jadi memang hal-hal inilah yang kami inginkan Ibu bisa menyampaikan kepada masyarakat ya. Jadi kami mengharapkan Ibu bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat hal-hal yang memang menghambat penularan terhadap COVID-19 ini ya, karena memang tingginya angka penularan sekarang yang terjadi di Sumatera Barat ya. Oke Bu Rifka, masih ada? Bentar Bu, share keluar, kita lanjut. Masih ada di mau di share Bu. Oke, keluar dia Bu Rifka. Iya. Oke, itu terkait, mungkin bisa lanjutkan aja sambil Bu Rifka coba. Itu terkait dengan peningkatan kesehatan jiwa dan psikososial ya, bahwa kita harus meningkatkan
emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, ya, kemudian relasi yang positif dan juga spiritual yang positif. Ya, jadi intinya seperti itu ya ibu-ibu semua. Nah, masuk kita ke pencegahan pencegahan untuk masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Nah ini dia. Ya. Jadi bagaimana pencegahan masalah kesehatan jiwa? Ya, ini sebenarnya sudah dilakukan. Ya, mungkin masyarakat ini sudah merasa bosan untuk mendengar hal ini. Cuman kami selaku tenaga kesehatan itu tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada Bapak Ibu atau masyarakat, karena memang inilah cara mencegah penularan tersebut. Ya, jaga jarak, ya, atau dengan istilah social distancing. Ya, minimalnya itu 2 meter. Ya, kalau 2 meter gimana ngukurnya? Ya, kita perkirakan aja berapa ya. Kita harus jaga jarak sosial, ya. Kemudian jaga jarak fisik, ya, physical distancing. Kemudian cuci tangan. Ya, rajin-rajin cuci tangan. Mungkin yang biasanya ibu-ibu cuci tangan biloka baudu atau biloka makan, ya, kini enggak lah. Ya, lah disuruh acuk-acuk cuci tangan. Ya, biasanya awak cuci tangan ka baudu cie, ka makan cie. Ya, ini harus cuci tangan, apalagi kita ke tempat-tempat umum. Ya, menggunakan masker setiap saat. Ya, ada orang yang menyebutkan istilah sasa anguk pakai masker. Ya, atau seperti apa? Ya, itu memang untuk mencegahnya memang harus menggunakan masker setiap saat. Ya, setiap saat maksudnya tuh kalau lalu pakai masker juga Bu, ya tentu tidak. Ya, jadi kalau berhubungan dengan orang lain, keluar itu wajib menggunakan masker. Ya, kemudian kalau memang tidak ada kegiatan yang penting, ya cukup kita tinggal di rumah aja. Ya, kemudian membersihkan handphone. Ya, kemudian karena apa? Karena handphone penularannya itu tinggi angka penularannya. Karena kita pegang ya Bu ya. Kemudian sampai di rumah nanti handphone kita kasihkan ke anak atau ke siapa. Ya, sebaiknya kita bersihkan dulu handphone ya. Kemudian ada etika bersin dan batuk. Ya. Lanjut Bu. Ini tadi yang bisa sampaikan ya, social distancing dengan jarak minimal 2 meter ya. Kemudian kalau ada mungkin ketemu dengan sahabat, saudara atau siapa biasanya mungkin cipika-cipiki ya Bu ya. Hai, hai, halo, halo, cipika-cipiki. Mungkin hal-hal sekarang mungkin kita batasi ya, karena memang kita harus menjaga jarak sosial ya. Kemudian tidak salaman ya. Lanjut Bu Rifka. Kemudian yang kedua tadi ada jarak fisik ya, jarak antar kita ya itu dimanapun berada minimal 2 meter ya. Cuman inilah yang menjadi suatu dilema terkadang di masyarakat ya, kalau kita lihat ya. Ini yang memang sulit kita untuk apa ya, tapi kita sebagai tenaga kesehatan kita tidak bosan-bosan menyampaikan hal ini ya. Ibu-ibu juga saya harapkan memang tidak bosan untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat ya. Kemudian yang ketiga yang keempat itu ada penggunaan masker ya. Masker itu juga ada aturannya ibu-ibu ya. Jangan tadi pergi kerja dari jam 8 sampai jam ampe cie maskernya. Ya, harusnya masker itu diganti setiap 4 jam. Ya, jangan nanti kalau pakai masker, ih mahal balinya Bu, ini ya, karena memang itulah dia cuman batas penggunaan masker kalau memang untuk kesehatan. Ya. Ini dia kalau masker Bu, ya. Kalau dia seandainya
kedua-duanya tidak pakai masker, itu tingkat penularannya bisa 100%. Ya, kalau hanya satu yang menggunakan masker, itu kita lihat tingkat penularannya bisa 70%. Ya, kalau seandainya dua-duanya pakai masker, itu bisa tingkat penularannya hanya sampai 1,5%. Jadi memang diharapkan kita walaupun hanya merasa sehat, ya tetap kita menggunakan masker karena kita menghambat terhadap penularan virus COVID-19 ini. Ya, lanjut Bu Rifka. Ini tetap stay atau tetap tinggal di rumah. Ya, tetap tinggal di rumah kalau seandainya tidak ada kegiatan-kegiatan yang memang penting dilakukan di luar. Ya, kalau seandainya ibu memang wajib atau harus keluar, ya sampai di rumah apa yang harus dilakukan? Ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan kalau seandainya kita dari luar. Ya, yang pertama itu apa? Ya, pakaian. Ya, ibu, ya kita kan tidak nampak ini virus itu di mana? Apakah di jilbab, apakah di baju, apakah di sepatu, apakah di tas? Ya, kita nggak kelihatan. Ya, tentu apa yang harus kita lihat? Ya, kita harus mengganti pakaian, mandi, ya kemudian sepatunya mungkin tidak masuk ke rumah, ya maksudnya tidak langsung diletakkan di dalam rumah, ya kalau perlu dibersihkan dulu di luar, ya kemudian apalagi tas mungkin perlu kita bersihkan, ya bersihkanlah dengan menggunakan air kain yang sabun, ya kemudian kita bersihkan, ya kemudian kita bersihkan handphone dengan sabun. Ya, maksudnya di sini bukan ibu celupkan ya handphonenya ke air sabun atau ke bak ya. Jadi lebih bagusnya untuk membersihkan handphone itu bukan dengan alkohol ya, baiknya dengan sabun ya. Ibu ambil kain yang lembut kemudian dikasih sabun ya, kemudian kita lapkan ke handphone. Ya, seperti itu. Kemudian kalau seandainya ada bagian-bagian di handphone yang ada lubang itu bersihkan dengan cotton bud. Itu dia. Kemudian etika bersin dan batuk. Ya, ini memang penting sekali kita sampaikan ke masyarakat bagaimana etika bersin dan batuk. Ya, pertama jika seandainya ada tisu itu bisa dengan ditutup dengan menggunakan tisu. Ya, kemudian tisunya langsung buang ya. Kalau seandainya tidak ada tisu kita bisa dengan lengan bagian dalam ya. Kita batukkan di lengan bagian dalam ya. Jadi seperti hal ini nanti yang bisa kita jelaskan ke masyarakat terkait dengan etika batuk dan bersin ya. Oke, ibu-ibu masih semangat apakah atau sudah tidur? Mudah-mudahan masih semangat ya Bu ya, karena memang tidak ada suara. Apakah paham semua atau memang tidak paham sama sekali ya. Jadi nanti kalau seandainya ada bertanya, silakan ibu-ibu buka mic-nya, kemudian silakan langsung bertanya aja, enggak apa-apa ya. Karena kita sistemnya di sini sistem diskusi, karena memang di sini kami mengharapkan ibu-ibu paham biar nanti ibu-ibu bisa menyampaikan kembali ke masyarakat apa yang kami sampaikan ini sehingga bisa menghambat penularan terhadap virus corona ini gitu, Bu. Oke, masih ada sedikit lagi slide-nya. Lanjut, ini pencegahan kesehatan jiwa dan psikososial ya. Jadi untuk pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada individu itu ada sikap reaktif dan responsif. Ya, reaktif itu apa? Ya, pernah enggak Ibu dulu waktu kita bulan puasa kita kehabisan mencari masker susah, ya, kemudian mencari hand sanitizer sulit. Ya, kenapa? Ya, karena sikap reaktif ini. Ya, orang bereaksi cepat. Ya, dibelinya lah mungkin kalau dia berduit ya dibelinya masker 10 kotak disimpannya untuk stok 1 tahun katanya. Ya, dia bereaksi cepat ya, tegang, cemas. Ya, kemudian memborong bahan makanan sehingga kawan-kawan yang lain tidak kebagian. Ya, payah mencari masker,
payah mencari hand sanitizer. Ya, mungkin kita semua mengalami hal ini. Saya sendiri pun dulu pada saat bulan-bulan puasa dulu pun mengalami hal seperti ini. Ya, stok makanan, takut nanti PSBB akan berlanjut, kita tidak makan. Itu kan sudah masuk kategori cemas. Ya, karena kecemasan tersebut dia mulai panik terhadap kondisi. Ya, maunya, bagusnya sifat kita seperti apa? Ya, sikap responsif, ya, tenang, ya, kemudian berespon dengan wajar, ya, itu dia. Lanjut Bu Rifka, ya. Kemudian, ya, jadi hal-hal itu nanti yang harus kita lakukan. Ada nama istilahnya BAR, ya, breathe, assess, action, dan reflect. Ya, breathe itu kalau seandainya cemas, apa yang harus kita lakukan? Ya, ambil waktu, tarik nafas, ya, duduk tenang, ya. Kemudian berpikir apa yang akan dilakukan, bermanfaat atau tidak. Nah, itu harus kita lakukan. Ya, jadi jangan panik. Ya, kita bisa tenang dulu, ya. Kemudian akses, kita lakukan pengkajian. Ya, ini kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Ya, itu namanya akses atau pengkajian. Sampai nanti kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Sehingga keputusan yang kita ambil ini tidak keputusan yang gegabah. Ya, atau keputusan ini tepat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, kemudian pada keluarga apa yang akan kita lakukan? Ya sama saja. Kalau yang tadi itu individu, pada keluarga apa? Dengan istilah 5M. Ya, mengetahui masalah, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga jika ada yang sakit, menciptakan suasana keluarga yang kondusif, dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, mungkin itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin di bawahnya itu terkait penjelasan-penjelasan terkait dengan itu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika seandainya nanti tidak ada yang kurang paham atau tidak mengerti, bisa kita diskusikan di akhir sesi ini. Ya, oke. Baiklah ibu-ibu semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Rizka yang sudah memberikan materi tadi bagaimana promosi kesehatan jiwa. Jadi diharapkan di sini ibu-ibu kader yang sudah diberikan penyuluhan tentang promosi kesehatan jiwa ini bisa merupakan perpanjangan tangan dari petugas puskesmas nantinya di masyarakat. Nah, mungkin kita jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Bu Rizka yang sudah dijelaskan tadi, ibu-ibu simpan dulu pertanyaannya. Nanti akan kita buka sesi diskusi. Sekarang kita lanjutkan dulu materi kita dengan narasumber kita yang kedua, yaitu bersama kita sudah ada Ibu Fitri. Selamat datang Ibu, selamat bergabung. Selamat siang Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Fitri yang sudah bergabung bersama kita dan akan memberikan materi, ya, akan memberikan materi kepada ibu-ibu sekalian dan kepada kami juga. Saya izin share screen dulu ya, Bu. Ya, Bu. Baik, sambil menunggu Ibu Rifka untuk share materi pada siang hari ini, bagaimana Ibu-ibu kader, apakah masih semangat pada siang hari ini menuju sore hari ya? Bu, semangat. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rizka. Sekarang kita diskusi aja, santai aja, Bu. Nggak usah terlalu tegang lihat ke HP-nya masing-masing. Mungkin kalau yang lagi haus atau yang ingin ngopi, boleh silakan ngopi sendiri di rumah masing-masing. Mungkin karena kondisinya di jam-jam sekarang yang rawan ya, ibu-ibu semuanya. Baik.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Stikes Mercu Bakti Jaya yang telah bersedia untuk bekerja sama dengan kita Puskesmas Nanggalo, khususnya dalam program kesehatan jiwa dan mengundang untuk ibu-ibu kader kesehatan jiwa kita. Baik, saya lanjut saja. Mungkin kalau untuk mengenai apa itu COVID, bagaimana dampaknya terhadap psikologis pada warga, itu mungkin tadi sudah dikupas tuntas oleh Ibu Rizka. Saya di sini menjelaskan bagaimana sistem pelayanan kesehatan jiwa kita selama masa pandemi ini. Karena memang sangat berdampak sekali. Mungkin kalau ibu-ibu kader yang sudah berkunjung ke Puskesmas Nanggalo, sudah dilihat mungkin kita petugas sudah menggunakan APD yang sebelumnya mungkin kita tidak pakai. Nah, sekarang sudah pakai gaun, sudah pakai handskun dan masker, karena itu memang sudah menjadi aturan dari Kemenkes yang harus kita ikuti. Baik, Bu Rizka, slide selanjutnya. Sebagai pengantar, ini adalah jumlah pasien jiwa kita berdasarkan wilayah. Itu ada dari 3 tahun terakhir itu mengalami kenaikan. Dari tahun ke tahun jumlah kasus jiwa kita mengalami kenaikan. Di akhir tahun 2019 itu ada 161 kasus yang berada di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. Itu adalah pasien-pasien yang berobat ke Puskesmas Nanggalo. Di awal tadi mungkin Ibu Rizka menjelaskan bahwa kita belum punya kader jiwa. Sebenarnya Bu Rizka, kita sudah mempunyai kader jiwa, kan kita sudah ada inovasi yang rasa sejiwa itu, tapi baru kita latih itu untuk di Kelurahan Kurau Pagang. Dan di Kurau Pagang itu kita sudah mempunyai 11 kader jiwa. Oleh karena itu, makanya di kegiatan siang hari ini tidak kita libatkan kader yang di Kurau. Yang kita libatkan pada siang hari ini adalah ibu-ibu kader yang dari Surogadang dan Gurun Laweh yang memang belum pernah kita latih sebelumnya. Makanya kita libatkan ibu-ibu tersebut. Baik, kalau dari data tersebut kita lihat, mohon maaf Bu Rizka, sebentar balik lagi slide-nya. Kalau dari data ini bisa kita lihat bahwa dari Kelurahan Surogadang lah yang penyumbang kasus jiwa yang terbanyak. Kalau untuk Gurun Laweh itu hanya 8. Tapi fenomena untuk kasus jiwa ini mungkin seperti gunungan es ya. Bisa saja yang tidak terlapor itu lebih banyak di lapangan. Ini yang terdata atau yang kita ketahui saja yang rutin berobat atau yang pernah kontak dengan kita. Itu Surogadang yang penyumbang paling banyak ya. Slide lanjut. Lanjut Bu Rizka. Untuk kasus terbanyaknya sendiri adalah itu adalah dengan orang gangguan jiwa berat yang biasanya kita sebut adalah skizofrenia. Itu seperti dia sudah berhalusinasi, dia sudah berbicara sendiri, sudah mengamuk. Nah, itu kasusnya lumayan banyak, yaitu sekitar 63% dibanding dengan kasus-kasus lainnya, mungkin kecemasan. Bisa jadi di tahun ini angka kecemasan itu meningkat karena pengaruh COVID itu sendiri. Lanjut, sistem pelayanan yang saya mau jelaskan hari ini itu mengenai pengobatan, rujuk balik, dan kunjungan rumah dan penjemputan ODGJ selama masa pandemi itu sendiri. Lanjut Bu Rizka. Untuk pengobatan dan rujukan, lanjut. Mungkin ibu-ibu kader sebelumnya sudah memahami juga bahwa sebenarnya tidak banyak berubah kalau untuk proses pengobatannya sendiri. Ini dari keluarga dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu dilaporkan oleh kader yang sebelumnya pengalaman kita, itu kader menemukan, karena kader itu kan yang berada di wilayah tersebut, jadi yang pertama kali tahu bagaimana kondisi di lingkungannya. Contohnya si Bapak A yang sebelumnya dia aktif bekerja, tahu-tahu sudah berdiam diri di rumah, itu yang pertama kali tahu adalah kader. Jadi dari kader tersebutlah pasien tersebut dilaporkan kepada kita
penanggung jawab kesehatan jiwa di Puskesmas. Setelah itu, dari penanggung jawab kesehatan jiwa di Puskesmas nanti akan cross check, akan turun ke lapangan apakah benar si bapak atau si pasien ini memang mengalami gangguan jiwa. Ada juga yang langsung dari keluarga yang mengalami gangguan jiwa ini langsung menemui penanggung jawabnya di Puskesmas karena mungkin sudah mendapat kabar. Tapi bahkan ada juga, mungkin kita informasikan ya ibu-ibu kader semuanya, kadang ada beberapa masyarakat kita yang menilai bahwa Puskesmas itu tidak ada pelayanan kesehatan jiwanya. Hanya di rumah sakit Gadut saja atau HB Saanin saja kalau pelayanan jiwa itu di situ. Padahal kita di Puskesmas itu juga memberikan pelayanan kesehatan jiwa, contohnya untuk pengambilan obat dan sistem rujukannya nantinya. Dan setelah pasien itu kita temukan oleh penanggung jawab, tentunya kalau membutuhkan pengobatan, itu seperti biasa, yaitu melalui jalur pendaftaran yang ada di depan. Dan untuk pasien-pasien jiwa ini, walaupun dia kategorinya mampu, tidak mampu, punya BPJS ataupun tidak punya BPJS, itu di pendaftaran sudah digratiskan. Itu memang sudah termasuk perda dari Kota Padang sendiri bahwa pasien dengan gangguan jiwa itu tiap pengobatan ke Puskesmas ya itu tidak membayar. Karena kalau untuk selain pasien gangguan jiwa itu kan kita ada perdanya 15.000 kalau untuk pasien umum. Sedangkan kalau untuk pasien jiwa itu gratis walaupun tidak ada tidak mempunyai kartu BPJS. Nah, alurnya sama, setelah pendaftaran nanti tentunya akan bertemu dengan dokter, akan konsultasi dengan dokter dan akan dilihat kondisi pasiennya itu sendiri seperti apa. Kalau rasanya pasiennya tidak mengalami gaduh gelisah, tidak mengamuk, dan tidak mengancam jiwanya sendiri ataupun jiwa orang lain di sekitarnya, maka pasien tersebut akan diresepkan obat oleh dokter dan mengambil obatnya di apotik dan boleh pulang. Kalau pasiennya memenuhi kriteria yang tidak mengamuk dan tidak mengancam tadi. Namun kalau pasiennya tersebut dirasa sudah mengganggu dan sudah membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, tentunya dokter nanti akan memberikan rujukan ke keluarga untuk membawa si pasien ke rumah sakit. Nah sekarang kalau dulu mungkin bisa kita melakukan rujukan pasien jiwa itu ke HB Saanin dengan melalui proses rujukan. Nah untuk sekarang hanya bisa kita lakukan kalau untuk pertama kali yang melalui menggunakan surat rujukan itu ke rumah sakit tipe C dulu yang tentunya yang sudah mempunyai poli jiwa. Nah, untuk rujukan ini hanya kita berikan kepada pasien-pasien yang mempunyai kartu BPJS. Karena kan kita pelayanannya sudah online, jadi yang sudah mempunyai kartu BPJS bisa kita rujuk secara online ke rumah sakit tipe C. Namun kendalanya ini kalau pasien-pasien yang umum, kalau untuk pendaftaran dari gratis, tapi kalau untuk pelayanan lebih lanjutnya lagi, seperti membutuhkan konsultasi dengan dokter jiwa yang di rumah sakit, itu kita tidak bisa membantu karena memang harus dengan rujukan. Selanjutnya kalau rumah sakit tipe C itu sendiri tidak bisa menangani atau terlalu mungkin kondisi pasiennya susah, itu langsung yang dari tipe C sendiri yang akan merujuk ke HB Saanin. Nah, ataupun kalau dari keluarga yang ODGJ ini pasiennya sudah mengamuk, sudah membahayakan diri sendiri, lingkungan, sudah mungkin ada yang mau membakar rumah. Kemarin ada kasus yang sampai membakar rumah. Apalagi kalau kejadian malam ya, ibu-ibu. Kalau kita puskesmas kan tentunya tidak 24 jam. Yang 24 jam adalah untuk pelayan satu saja. Mungkin keluarga, dari pihak keluarga, itu bisa langsung membawa ke HB Saanin ke UGD-nya. Nah, itu kalau pasiennya mempunyai kartu BPJS, itu akan ditanggung oleh BPJS tersebut. Namun kalau tidak ada, bisa juga langsung ke HB Saanin, namun konsekuensinya adalah pasiennya menjadi pasien umum dan biaya perawatannya adalah ditanggung oleh keluarga. Lanjut lagi Bu Rizka, slide-nya.
Lanjut Bu Rifka. Ya. Yang kedua adalah sistem rujuk balik. Lanjut lagi. Oke. Kalau untuk sistem rujuk balik tidak beda jauh dengan yang sebelumnya tadi untuk proses pengobatan tadi. Kalau untuk dari puskesmas sendiri, kita rujuknya memang harus ke rumah sakit tipe C sendiri. Baru rumah sakit tipe C yang merujuk ke HB Saanin. Iya, ini kecuali pasien-pasien lama yang mereka sudah terdaftar di HB Saanin sebelum ada peraturan bahwa rujukan harus ke rumah sakit tipe C dulu. Itu bisa ke HB Saanin dengan syaratnya mereka sudah berobat di sana dan 3 bulan teratur, tidak ada putus. Maksudnya sekali kalau surat rujukan ini kan berlaku selama 3 bulan. Jadi surat rujukan habis, langsung perpanjang lagi ke puskesmas, itu bisa langsung ke HB Saanin lagi. Namun kalau sampai tertunda, itu tidak bisa kita mengembalikan ke HB Saanin dan harus turun kembali ke rumah sakit tipe C. Tipis. Jadi Tipis, di masyarakat inilah masyarakat bisa atau pasien ODGJ itu sendiri bisa langsung ke HB Saanin atau ke apabila terjadi kegawat daruratan tadi yang membahayakan diri sendiri dan keluarga ataupun lingkungan di sekitarnya, itu bisa langsung ke UGD. Terus untuk kasus rujukan ini, karena tidak semua pasien jiwa kita ini mempunyai kartu BPJS. Nah, ini adalah ibu kader yang tadinya saya mengharapkan ibu kader yang hadir pada hari ini dengan rela dan senang hati untuk bisa menjadi kader jiwa, karena dengan ibu kader ada di lapangan inilah yang nantinya akan menjadi perpanjangan kita, karena yang lebih mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya. Kita memohon bahwa kalau pasien-pasien jiwa kita yang tidak mempunyai kartu BPJS ini, mohon dilaporkan kepada RT yang berwenang di wilayah tersebut, RT, RW, ataupun kelurahannya masing-masing. Kalau kita ditugaskan untuk pelayanan kesehatannya. Kalau untuk masalah untuk penertiban kartu, penerbitannya itu adalah di sektor dari kelurahan. Jadi kita menghimpun bantuan dari ibu-ibu ada semua bahwa pasien-pasien jiwa di wilayah ibu yang rasanya belum memiliki kartu BPJS, dimohonkan untuk keluarganya mungkin bisa mengurus ke kelurahan melalui RT atau RW-nya. Karena sebelum kita sudah mencoba, ada satu kasus pasien kita untuk minta bantuan ke dinas sosial, karena kita ada kerjasama juga dengan dinas sosial, itu paling hanya dibantu 1 minggu saja pelayanan di HB Saanin ya. Lagi terakhir saya dapat info karena ada dari dinas sosial itu sendiri sudah habis atau banyak tercover untuk penanggulangan COVID itu sendiri. Makanya disarankan pihak kelurahan yang akan harus memasukkan pasien-pasien jiwanya ini ke dalam database di dalam kelurahan. Jadi ya kita dari pihak puskesmas mohon bantu kepada ibu-ibu kader untuk melaporkan pasien-pasien jiwa di wilayahnya kepada pihak kelurahan bahwa oh ini loh pasien jiwa di kelurahan saya, kalau memang belum punya kartu BPJS mohon dimasukkan ke dalam database kelurahan, karena itu memang sudah tertuang di dalam Perda bahwa pasien-pasien jiwa ini harus mendapatkan pelayanan sesuai standarnya. Karena kalau tidak kita bekali dengan kartu BPJS, pasien-pasien jiwa ini mereka harus minum obat setiap hari dan tidak boleh putus seumur hidupnya. Tentunya akan memakan biaya yang banyak kalau tidak mempunyai kartu BPJS. Nah, ya semoga pasien-pasien jiwa kita di lapangan yang tidak mempunyai kartu BPJS ini bisa difasilitasi oleh pihak kelurahan untuk dimasukkan ke dalam database kelurahan dan nantinya bisa diterbitkan BPJS yang PBI yang dibiayai oleh pemerintah. Baik, lanjut Bu Rizka. Mengenai hubungan ke rumah. Lanjut Bu Rizka, slide-nya. Ya.
Ini apa saja yang bisa kita lakukan saat kita melakukan kunjungan rumah? Mungkin saat masa pandemi ini kita memang harus memakai APD ya, ibu-ibu dengan memakai surgical, memakai handskun, dan masker itu wajib kita lakukan karena kita juga menghindari pasien kita kontak dengan kita tidak tahu kita membawa virus apakah tidak. Takutnya pasien kita dalam kondisi sehat karena kontak dengan kita justru akan terkena virus. Oleh karena itu kita melindungi diri kita dan tentunya pasien yang kita kunjungi. Karena ini kalau jangan ragu, jangan takut pulang kalau ada petugas puskesmas yang turun dengan memakai atribut seperti itu, karena itu memang sudah SOP yang ditetapkan sejak masa pandemi bahwa kalau kita turun kunjungan memang harus memakai APD tersebut. Kegiatan yang bisa kita lakukan saat turun lapangan yaitu tentunya memantau kepatuhan minum obatnya dan aktivitas apa yang mesti bisa kita pasien lakukan, dan evaluasi obat bagaimana apakah betul mampu mengurangi kondisi psikologisnya dan bagaimana dengan kondisi fisiknya. Kadang ada beberapa pasien yang sudah terlalu lama konsumsi obat, namun ada berpengaruh dengan ginjalnya, mungkin karena disertai dengan kurang minum air putih yang banyak. Itu ada tugas dokter, pada kita kolaborasi dengan dokter satu nanti. Lanjut lagi, mungkin ini yang terakhir, karena sedikit saja materi dari Puskesmas. Kalau saya rasa ibu-ibu kader semua sudah mengerti bagaimana pelayanan di Puskesmas Nanggalo. Untuk penjemputan orang dengan gangguan jiwa sendiri, lanjut Bu Rifka, ini hanya dokumentasi saja, bahwa selama ini mungkin kita harus meluruskan ya ibu-ibu bahwa pasien-pasien gangguan jiwa yang ada di lapangan itu adalah milik kita semuanya, bukan tanggung jawab sendiri Puskesmas Nanggalo. Tentunya pihak RT, RW ataupun kelurahan itu harus mengetahui kondisi warganya. Oh, di sini loh ada warga saya yang mengalami gangguan jiwa. Tidak serta-merta kalau ada pasien yang gangguan jiwa itu langsung lapornya ke Puskesmas. Memang Puskesmas nanti tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan, tapi tidak semuanya dari Puskesmas yang menyelesaikan kita. Contohnya saja seperti pengurusan kartu tadi, dan itu adalah tugas dari kelurahan. Dan kalau untuk ada pasien yang ngamuk, nah itu juga bukan tugas dari Puskesmas sebenarnya, itu adalah lebih ke transit yang ada di kelurahan ataupun di kecamatan. Jadi sebaiknya kalau ada pasien-pasien jiwa di wilayah ibu-ibu semuanya yang mengalami amuk atau gelisah yang sudah membahayakan, bisa dilaporkan ke kelurahan ataupun kecamatan setempat. Dan untuk proses pelayanan kesehatannya itu adalah di tugas kami di Puskesmas. Bahwa sejak masa pandemi itu sendiri, kita dalam penjemputan pasien jiwa yang mengalami gaduh dan gelisah, itu kita bekerja sama dengan Satpol PP. Nah, tentunya Satpol PP ini di bawah wewenangnya Dinas Sosial. Nah, atas arahan dari Dinas Sosial bahwa Satpol PP tersebut boleh diturunkan atau boleh kita memakai jasa atau tenaga dari Satpol PP itu sendiri asalkan petugasnya dibekali dengan APD lengkap seperti yang ada di gambar, harus memakai hazmat seperti itu. Karena kalau untuk diketahui bahwa di Puskesmas Nanggalo ini tenaga yang untuk membawa pasien gangguan jiwa seperti yang pria itu kan tidak banyak, mungkin hanya 1 atau 2 orang saja. Kalau pasiennya sudah amuk dan gelisah, tentu tidak mungkin akan kita kerjakan sendiri. Oleh karena itu, sesuai SOP yang kita buat, kita bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP. Namun, di masa pandemi ini, Dinas Sosial dan Satpol PP bersedia untuk membantu kita untuk melakukan penjemputan pasien jiwa yang gaduh, yang amuk, yang sudah membahayakan. Itu harus dilengkapi dengan APD lengkap seperti ada di gambar. Jadi ibu-ibu jangan takut pula nanti kalau ada pasien-pasien jiwanya yang harus dijemput, kenapa kok harus memakai petugasnya memakai APD seperti penjemputan pasien COVID. Karena memang itu SOP yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial dan kami juga Puskesmas. Karena tentunya petugas juga tidak ingin
terpapar oleh virus, karena kita tidak tahu pasien jiwa itu kontak dengan siapa saja, terus daya tahan tubuhnya bagaimana. Jadi untuk melindungi, kita melindungi diri kita sebagai pelayan kesehatan dan pasien itu sendiri, makanya kita dilengkapi dengan APD seperti untuk penjemputan pasien COVID. Itu kita lakukan memang sejak pandemi COVID-19 saat ini. Mungkin itu saja kalau untuk sistem pelayanan di puskesmas. Mungkin nanti lebih banyak kita diskusi apa yang rasanya diragukan atau yang kurang jelas, bagaimana sebenarnya untuk rujukannya, penjemputannya, terus pelayanan di rumah, kunjungan rumah itu seperti apa, bisa langsung kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Fitri yang sudah memberikan materi kepada kita tadi bagaimana sampai ke sistem perujukan pada pasien-pasien dengan yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah, sekarang kita masuk untuk sesi diskusi. Silakan kepada ibu-ibu bagi yang ingin bertanya dari kedua narasumber kita yang sudah memberikan materi. Silakan kepada ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya, silakan diaktifkan saja mikrofonnya dan silakan bertanya langsung kepada narasumber kita. Ada yang ingin bertanya, Bu? Ayo ibu-ibu kader, ini mumpung ada ibu narasumber dari Stikes Mercu Bakti Jaya mengenai kesehatan jiwa. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ada yang ingin ditanya nih, Bu-ibu? Bu Yeni, ada yang ingin ditanya, Bu? Assalamualaikum, Bu. Saya Nurwati dari RW 19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini yang saya tanyakan nih, ada pasien yang gangguan jiwa di lokasi saya RT 1 RW 19 ini yang sekarang ini akhir-akhir ini udah membahayakan atau udah meresahkan masyarakat. Bagaimana tuh Pak Bu? Penanggulangannya. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Mungkin kita langsung jawab atau kita terima dulu pertanyaan dari yang lain, Bu? Boleh, kita langsung jawab juga boleh. Kita langsung jawab saja ya Bu. Mungkin di sini Bu Nurwati langsung bertanya ini kepada Bu Fitri. Mungkin bisa langsung dijawab Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Nurwati atas pertanyaannya. Ini mungkin pasien yang sudah langganan ya, yang sudah biasa ya. Ya, kita ada satu pasien yang berada di wilayah Ibu Nurwati ini. Memang ini yang sangat kita sayangkan sekali karena keluarga, dukungan dari keluarga itu sendiri terhadap pasien sudah tidak ada. Jadi kita sangat prihatin sekali dengan kondisi pasien ini. Kalau kita harus menjemput pasien dengan gangguan jiwa kalau sampai di itu sebenarnya harus ada tanggung jawab keluarganya yang harus ikut, tapi karena ada asesmen di rumah sakit tersebut, karena kondisinya si pasien tersebut sudah masih ada keluarganya. Yang pertama Bu Mur, itu pihak RT, RW, dan kelurahan juga harus mengetahui bahwa di wilayahnya ada loh ini pasien gangguan jiwa yang seperti ini gitu. Kalau untuk pelayanan pengobatan, sebenarnya si pasien ini kan sudah mendapatkan obat PRB di puskesmas, itu sudah kita daftarkan, jadi si pasien bisa sebenarnya setiap bulan itu mengambil obat ke puskesmas, karena pasien juga sudah mempunyai kartu BPJS ya, yang PBI. Kendalanya keluarganya tidak ada yang merespon dan tidak ada yang lain lagi, jadinya si pasien sering mengamuk lagi, karena sebetulnya kan tadi sudah dijelaskan sama Ibu Rita bahwa dukungannya yang pertama itu kan harusnya dari keluarga ya, sedangkan dari keluarga sendiri tidak ada respon. Baik, untuk penanggulangannya mungkin bisa kita kontak, kita kerjasama dengan Satpol PP lagi dan Dinas Sosial untuk proses penjemputannya. Itu kembali ke Bu Nurmati lagi. Didiskusikan juga Bu dengan RT, RW dan kelurahan. Jadi supaya pihak yang terkait itu
mengetahui bahwa dulu pasiennya yang seperti itu di wilayahnya. Baik, terima kasih Ibu Nawang atas jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Nurwati tadi. Silakan kepada ibu-ibu yang lain. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Silakan. Sudah paham semua ini, Bu, terkait dengan kesehatan jiwa dan psikososial. Bu Susana, ada paham, Bu? Ayo ibu-ibu kader, ini ada ibu-ibu narasumbernya dari Mercu, silakan ditanyakan yang tidak paham. Mama Itin, ada yang mau ditanyakan, Ma? Banyak ditampe awak, Ma. Di mana itu Bu Rifka? Kami di Surau Gadang, Bu, di RW 3. RW berapa? RW 3. Oh, RW 3. Oh, iya. Aman, Ma? Uniknya Puskesmas Nanggalo ini Bu Rifka. Depan, belakang, kiri, dan kanan puskesmas itu kita ada penyumbang kasus jiwanya. Mudah-mudahan Bu dengan digiatkan lagi kader kesehatan jiwa ini, mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan kepada masyarakat, terutama keluarganya. Mungkin keluarga bisa menerima pasien dengan gangguan jiwa, karena kita tidak bisa kita luput bahwa pasien dengan gangguan jiwa itu sangat membutuhkan support dari dan dukungan dari keluarga serta masyarakat setempat. Iya, betul. Baik, ibu-ibu, masih ada yang ingin bertanya, Bu? Mungkin terus satu lagi Bu Nawang, karena ya Bu Rifka, karena memang seperti yang Ibu sampaikan bahwa memang kader Surau Gadang belum terpapar atau belum mendapatkan terkait dengan jiwa ya Kak ya. Jadi memang ini merupakan tahap awal bagi kami. Mudah-mudahan untuk kedepannya banyak kegiatan-kegiatan lagi yang akan kami lakukan, termasuk nanti mungkin penelitian atau apa, sehingga bisa membantulah nanti untuk masalah kesehatan jiwa atau yang lainnya untuk Puskesmas Nanggalo gitu, Bu. Ya, baik Bu Rizka. Baiklah, terima kasih. Mungkin jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu kader kita, kalau seandainya ada taukilnya di akhir ada yang ingin ditanyakan, kami bersedia dengan lapang dada. Jika ada ibu-ibu yang ingin bertanya, itu kita bisa buka dalam sharing diskusi di grup WA kita. Nah, habislah. Mungkin kita minta satu kata terakhir, pesan atau quote dari kedua narasumber kita. Silakan Bu Rizka dan Bu Nawang. Pesan terakhir untuk ibu-ibu kader kita. Silakan Bu Rizka. Siapa dulu, Kak? Silakan Bu Rizka. Terima kasih Bu Rifka. Oke, terima kasih Bu Rifka ya. Kami mengharapkan, jadi memang sudah saya sampaikan tadi di awal, ini merupakan tahap awal. Tentu kami memberikan edukasi dulu terkait dengan kesehatan jiwa dan psikososial. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu kader bisa menjadi perpanjangan tangan atau bisa yang lebih dekat lah dengan masyarakat, ya bisa mendeteksi atau bisa mengetahui masalah-masalah kesehatan jiwa yang terjadi di masyarakat. Baik, terima kasih Bu Rizka. Selanjutnya kita minta kata-kata quote dari narasumber kita yang kedua. Silakan Bu Nawang. Terima kasih Bu Rifka. Pesannya untuk ibu-ibu kader semuanya, tetap semangat dalam menghadapi pasien jiwa di Surau Gadang, karena Surau Gadang memang penyumbang pasien gangguan jiwa yang terbesar di wilayah kita. Tidak mudah saja untuk sehingga bisa disampaikan ke puskesmas yang demi COVID-19 ini. Wilayah kecamatan. Ya mungkin jaringan. Lanjutkan Bu Nawang.
Ya, tetap semangat untuk ibu-ibu kadernya. Kalau ada penemuan kasus jiwa baru, silakan dilaporkan kepada kita dan jangan lupa juga koordinasi dengan pemangku kuasa di wilayah ibu setempat seperti RT, RW, kelurahan dan kecamatan karena penanganan kasus jiwa ini tidak hanya tugas kita sendiri, itu adalah membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Terima kasih. Dan sebelum saya sangat mengapresiasi sekali atas ibu-ibu kader yang bersedia ikut di webinar ini karena di jam-jam yang genting masih aktif videonya di apa ya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada kedua narasumber kita, ada Bu Rizka dan ada Bu Nawang yang sudah memberikan materi kepada kita bersama. Dan ucapan terima kasih kami dari tim pengabdian masyarakat kepada ibu-ibu kader yang sudah meluangkan waktu, videonya selalu aktif. Ucapan terima kasih dari kami, tim pengabdian masyarakat dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Tetap jaga kesehatan ya ibu-ibu, jaga kesehatan, jaga imunitas kita, karena kalau saat imun kita menurun, maka penyakit akan mudah datang ke tubuh kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan kehidupan new normal ini, virus ini, kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Jangan lupa gunakan masker, jangan lupa harus rajin-rajin cuci tangan, serta jaga jarak. Baiklah ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam memandu acara dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Nyo anak ketek baru jolong baraja. Mohon maaf ya ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi memberikan manfaat bagi ibu-ibu sekalian, terutama bagi warga kita di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang. Terima kasih kepada Ibu Fikri Diana Wang. Bu Nawang, terima kasih Bu kepada Puskesmas Nanggalo Padang. Terima kasih atas kerjasama kita dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Saya mohon maaf, saya akhiri. Oh, mohon maaf, sebelum kita akhiri, saya mau kita untuk pengambilan foto bersama. Jadi ibu-ibu silahkan tetap berada di kameranya masing-masing. Bu Rizka mohon bantuan kita ambil foto bersama. Oke. Siap Bu Rizka? Hilangin spotlight-nya bisa Bu Rizka? Sudah kehilangkan? Soalnya Bu Rizka aja yang muncul sendiri kayaknya. Nah, sama Ika muncul dari kayak ambil. Oke, kita sudah Bu Rizka bisa? Salam sehat jiwa Bu Rizka. Enggak bisa. Silakan Rizka aja yang ambil. Soalnya enggak ini. Kita salam sehat jiwa ya ibu-ibu. Salam sehat jiwa. 1, 2, 3. Salam sehat jiwa. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah hadir, kepada kedua narasumber. Saya mohon maaf juga jika ada penyampaian yang kurang pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.